Bab ke-69. Keesokan harinya, SMA Harapan Bangsa tengah sibuk dengan pemilihan ketua dan wakil SIS baru untuk menggantikan Dava dan Alvin. Suasana di aula sekolah dipenuhi antrean panjang siswa yang hendak mengambil kertas suara. Setelah menerima kertas suara bergambar calon ketua dan wakil SIS, dan sebelum masuk ke bilik suara, setiap kertas harus mendapat tanda tangan dari panitia penanggung jawab dan ketua SIS lama, yaitu Dava. Kini, Galena tengah mengantre untuk meminta tanda tangan Dava. Saat tiba gilirannya, Galena melangkah ke meja Dava dengan ekspresi jahil. Dengan senyum menggoda, ia mencolek dagu suaminya itu dan berkata, "Halo, ganteng. Minta tanda tangannya dong." Dava hanya bisa menggelang pelan, menahan senyum melihat keusilan Galena. Namun, aksi manja Galena rupanya memancing reaksi tidak suka dari beberapa siswi yang merupakan penggemar fanatik Dava. "Dih, ganjen!" celetuk salah satu dari mereka dengan nada sinis. "Iya, pasti dia jual tubuhnya, makanya ketua SIS kita mau sama dia," sahut yang lain. Mendengar hinaan itu, ekspresi Galena langsung berubah. Ia menatap tajam ke arah para gadis itu sebelum menjawab dengan suara lantang. "Iya, terus kenapa, Hal?" Nadanya penuh tantangan. Galena melipat tangan di depan dada, lalu melanjutkan dengan senyum sinis. "Lagian, bayaran main semalam sama pacar gue ini bisa buat beli harga diri kalian yang cuma ceban N itu." Ucapan pedas Galena sukses membuat para gadis itu terdiam 1000 bahasa, menahan marah namun tak bisa membalas. Sementara itu, Dava yang menyaksikan hanya bisa menahan senyum. Dengan tenang, ia mengelus tangan Galena yang bertumpu di meja, lalu bertanya dengan nada datar namun menggoda. "Emang bayarannya berapa, Em?" Galena menyunggingkan senyum lebarnya, lalu menjawab santai. 50% saham perusahaan Alexandrius." Ruangan langsung dipenuhi gumaman kaget. Bagaimana tidak? Perusahaan Alexandrius adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia bisnis dan 50% sahamnya bernilai ratusan triliun. Dan fakta sebenarnya tentang 50% saham perusahaan Alexandrius adalah Dava yang menjadikan saham itu sebagai salah satu mahar pernikahan untuk Galena. Dan sebenarnya 50% saham ini awalnya miliknya sebelum menikahi Galena. Namun saat akan menikah, ia sengaja menjadikannya sebagai mahar di pernikahan mereka. Seandainya saja Galena adalah perempuan mata duitan, mungkin sejak awal ia sudah pergi meninggalkan Dava setelah mengetahui nilai mahar itu. Namun, ia tak membutuhkan harta itu. Yang ia inginkan sekarang hanyalah kasih sayang dari suaminya. "Gila, masa Dava beneran ngasih bayaran segitu besarnya?" bisik seseorang di antara kerumunan. "Ah, dia pasti ngarang," balas yang lain. Galena mengabaikan komentar mereka. Setelah Dava selesai menandatangani kertas suara miliknya, ia kembali menggoda suaminya. "Terima kasih, ganteng," ujarnya ceria sembari mencolek dagu Dava sebelum berbalik pergi. Namun, sebelum ia sempat melangkah, Dava menahan tangannya. Dengan tenang, ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebatang coklat kecil, lalu meletakkannya di tangan Galena. "Bonus bayarannya, cantik," ucapnya santai menggoda Galena, walaupun dengan ekspresi datarnya. Sontak, para siswa yang menyaksikan kejadian itu heboh, sementara Galena sendiri langsung merasa wajahnya memanas. Tanpa berkata apa-apa, ia buru-buru menuju bilik pemilihan, meninggalkan Clara yang hanya cekikikan melihat sahabatnya solteng. Setelah pemilihan selesai, Galena dan Clara kini duduk di atas pohon mangga di halaman sekolah, menikmati angin sepoi-sepoi sambil mengobrol dan makan mangga-mangga manis itu. Nah, ya nggak maulah. Tapi lo ngapain ikut? Emang Kak Kafka ikut? Iya, dia baru ngabarin. Tadi habis ada guru yang nawarin siapa yang mau ikut. Dia sama Kak Heru ikut, terus nyuruh gue ikut juga. Jelas Clara. Galena berpikir sejenak,
lalu akhirnya mengangguk. Ya udah deh, boleh juga. Sekalian cari pengalaman. Tak lama setelah mereka membahas itu, ponsel Clara berbunyi nyaring, menunjukkan banyak pesan masuk dari grup kelas mereka. Ternyata, wali kelas mereka datang untuk menyampaikan pengumuman tentang pelantikan. Setelah turun dari pohon, mereka segera kembali ke kelas. Sang wali kelas langsung menawari siapa saja yang mau ikut memeriahkan acara camping. Ayo, siapa yang mau ikut? Kelas kita dapat kuota 2 orang, selain anak OSIS dan pramuka yang akan dilantik. Ujar wali kelas. Clara dengan semangat langsung mengacungkan tangan. Saya sama Galena mau ikut, Bu. Serunya, setelah melihat teman-teman lain hanya saling pandang tanpa ada yang menawarkan diri. Oke, kamu dan Galena, Ibu catat. Kalau ada info lebih lanjut, nanti Ibu kabari. Ujar wali kelas sebelum pergi. Setelah kepergian wali kelas, suasana kelas kembali ramai. Siswa-siswa mulai menyebar, ada yang menuju kantin, toilet, atau tetap di kelas mengobrol dengan teman yang lain. Saat sedang asyik mengobrol dengan teman-temannya, ponsel Galena bergetar. Sebuah pesan dari Dava muncul di layar, menyuruhnya ke ruangan atas. Kla, gue ada perlu. Pergi dulu ya. Pamit Galena. Setelah Clara mengangguk, ia segera keluar kelas. Di luar kelas, ia berpapasan dengan Kafka dan Heru, sepertinya Kafka akan mengapeli Clara. Clara ada di dalam? Tanya Kafka. Ada, Kak. Masuk aja sana, gue pergi dulu. Jawab Galena sebelum melanjutkan langkahnya. Setibanya di ruangan Dava, Galena melihat suaminya sedang duduk di sofa dengan mata terpejam. Kak, kenapa? Tanyanya, berjalan mendekat. Dava membuka matanya, menatap Galena sejenak sebelum tiba-tiba menariknya hingga duduk di pangkuannya. Ih, ngeselin banget. Kebiasaan deh. Tas Galena sambil memukul pelan dada Dava. Dava tertawa kecil sebelum mengecup pipi istrinya singkat. Maaf sayang, jangan cemberut. Kenapa nyuruh aku ke sini? Tanya Galena. Dava memejamkan matanya lagi sambil membenamkan wajahnya di ceruk leher Galena. Aku capek, mau nen dulu. Galena tertawa kecil. Lah, terus tugas kakak yang jadi idola sekolah itu gimana? Godanya. Dava tersenyum dan berkata dengan suara lembutnya. Udah digantiin Alvin, sayang. Oh gitu? Ya udah, mau di sini atau di kasur? Tanya Galena. Sini aja. Kalau di kasur, nanti aku ketiduran saking nyamannya. Jawab Dava santai, dan tangannya mulai membuat kancing kemeja seragam Galena, sementara istrinya hanya tersenyum kecil, mengusap lembut kepalanya. Momen seperti ini selalu terasa menenangkan bagi mereka berdua. Tanpa menunggu lama, Dava langsung menghiapi sumber energinya dengan semangat, menikmati setiap tetesnya. Galena tersenyum gemas, jari-jarinya terus mengusap lembut rambut suaminya yang terasa hangat di tangannya. Dava benar-benar seperti anak kecil saat seperti ini manja dan menggemaskan. Ih, gemes banget dah. Ucap Galena, lalu mencium, ujarnya, namun tetap membiarkan Dava melanjutkan kegiatannya. Ia pun terus menciumi rambut suaminya dengan gemas, menikmati kehangatan di antara mereka. Sementara itu, Dava yang masih memangku Galena sembari menghiapi istrinya itu, ia semakin erat memeluk istrinya dengan satu tangannya. Sementara itu, satu tangannya yang lain dengan lembut memainkan rambut panjang Galena yang tergerai indah. Dan lama-kelamaan, rasa kantuk mulai menyerang Galena karena terlalu nyaman dalam posisi ini. Kak, ngantuk. Keluhnya pelan. Plap. Dava langsung melepaskan hiapannya dan menggendong Galena menuju kasur. Dengan hati-hati, ia membaringkan istrinya agar lebih nyaman, lalu kembali melanjutkan kegiatannya dengan tenang. Kakak juga mau tidur? Tanya Galena dengan suara mengantuk,
Sebelah matanya masih sedikit terbuka. Plap. Enggak, sayang. Aku minum lagi sebentar sambil nemenin kamu sampai tidur, terus aku harus turun lagi. Jawab Dava seraya mengelus punggung Galena dengan lembut. Gumam Galena pelan, matanya mulai terpejam sepenuhnya. Dava terus mengusap punggung istrinya dengan penuh kasih sayang hingga napas Galena mulai teratur, menandakan ia telah tertidur pulas. Setelah yakin istrinya benar-benar terlelap, Dava pun perlahan melepaskan hisapannya, membenahi pakaian Galena, dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum ia sempat berdiri, tangannya tiba-tiba dipeluk erat oleh Galena, seolah tak ingin melepaskannya. Dava tersenyum kecil, kembali merebahkan tubuhnya di samping istrinya, lalu memeluknya erat. Ia mengusap kepala Galena dengan lembut, berbisik penuh kasih. Sutit, tidur yang nyenyak, sayang. Beberapa saat kemudian, dengan hati-hati, Dava melepaskan pelukan istrinya dan bangkit dari kasur. Sebelum pergi, ia memastikan selimut Galena tertata rapi agar tidurnya semakin nyaman. Setelah itu barulah ia melangkah keluar, kembali untuk menyelesaikan tugasnya sebagai ketua OSIS di akhir masa jabatannya. Galena tidur nyenyak di dalam ruangan Dava, sementara Dava masih sibuk dengan tugasnya sebagai ketua OSIS. Setelah acara pemilihan selesai, kini mereka hanya tinggal menghitung suara untuk calon ketua dan wakil OSIS yang baru. Namun sebelum kembali dengan tugasnya, Dava memutuskan untuk mengecek istrinya yang sedang tidur di atas. Ia membuka pintu ruangannya dengan pelan dan melihat Galena masih terlelap. Wajahnya terlihat begitu imut saat tidur, membuat Dava tak bisa menahan diri untuk tidak mencium pipi gembul istrinya dengan penuh sayang. Imut banget, gumamnya sambil kembali menciumi pipi Galena dengan lembut, takut membangunkannya. Namun tampaknya Galena tetap saja sedikit merasa terganggu dengan itu dan ia menggeliat kecil, tubuhnya bergerak seolah mencari posisi lebih nyaman. Dava tersenyum tipis, lalu mengusap kepala istrinya dengan lembut agar tidur Galena semakin nyenyak. Setelah memastikan istrinya tetap nyaman, Dava akhirnya memutuskan untuk turun kembali. Namun, sebelum pergi, ia kembali mencium wajah istrinya kali ini, seluruh wajahnya. Ciuman terakhir ia jatuhkan pada bibir ranum Galena yang sudah menjadi candunya. Dengan nakal, ia melumatnya sebentar sebelum akhirnya berusaha menahan diri. Bisa-bisa aku makin gak tahan kalau di sini terus, aku pergi dulu ya sayang. Ucapnya segera melangkah keluar dari ruangan itu. Saat hendak menuju olah, Dava berpapasan dengan Kafka dan Clara yang tampak berjalan bersama. Clara terlihat menoleh ke arahnya, sepertinya sedang mencari seseorang. Kak, Galena di mana? Tanya Clara penasaran. Tidur di atas. Terpilih. Setelah semua selesai, Dava segera kembali ke ruangannya untuk menjemput Galena. Sekolah sudah mulai sepi sejak 1 jam yang lalu, hanya beberapa murid yang masih bertahan untuk menyaksikan hasil penghitungan suara. Masuk ke dalam ruangan, Dava mendekati Galena yang masih tertidur. Ia mengelus kepala istrinya dengan lembut, lalu menepuk pipi gadis itu pelan. Sayang, bangun, yuk. Kita pulang. Ucapnya lembut. Galena menggeliat kecil dan mengeluarkan suara manja sebelum akhirnya membuka matanya perlahan. Ia mengerjap beberapa kali, masih dalam keadaan setengah sadar. Melihat wajah istrinya yang begitu menggemaskan saat baru bangun tidur, Dava kembali mencium pipi gembulnya. Ayo bangun, kita pulang. Ujarnya lagi. Galena menoleh ke arah Dava dengan mata masih sedikit mengantuk. Jam berapa, Kak? Tanyanya dengan suara khas orang baru bangun tidur. Hampir jam 5 sore. Jawab Dava. Mendengar itu, Galena segera bangkit dan mendudukkan tubuhnya. Namun, bukannya langsung berdiri, ia malah merentangkan tangannya ke arah Dava sambil menggumam manja. Gendong.
Dava tersenyum melihat tingkah istrinya. Tanpa ragu, ia menggendong Galena ke dalam dekapannya, lalu berjalan keluar ruangan. Mereka turun dari lantai 3 menggunakan lift, lalu langsung pulang tanpa mampir kemanapun. Hari yang